Assalamualaikum, welcome to my channel Bunda. Balik lagi sama saya Intan Aulia. Kali ini to the point aja, saya mau kasih tahu penyebab anak lambat berjalan. Nah ini banyaknya komentar-komentar di video aku yang ini. Nah itu banyak yang nanya kenapa anak saya belum bisa berjalan, kenapa anak saya belum bisa berjalan di umur sekian. Nah kali ini saya berusaha untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bunda. Nah di sini ada 4 alasan mengapa anak lambat berjalan. Stay tune, saksikan video ini sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar banyak manfaatnya bagi yang lain juga. Nah sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih batasan umur berapa aja sih yang anak nggak bisa jalan tapi Bunda masih bisa slow-slow aja, nggak perlu waspada dulu, atau umur berapa yang Bunda harusnya waspada dan udah harus dibawa ke dokter. Nah dari umur 6 bulan sampai 8 bulan itu biasanya anak udah bisa duduk sendiri dan udah mulai bisa merangkak. Dan umur 12 sampai 14 bulan biasanya anak udah bisa berjalan meskipun masih tertatih-tatih atau masih memegang benda di sekitar misal dinding, kursi, meja atau apapun itu, asal dia bisa berjalan merambat. Nah ada juga yang udah bisa lepas beberapa menit lalu dia pegang lagi gitu, misalnya dia pegang dinding lagi terus dia lepas, dia pegang lagi. Itu ada yang 12 sampai 14 bulan. Nah sebelum 12 bulan itu lebih lebih bagusnya Bunda memberi stimulasi kepada baby supaya babynya cepat berjalan. Nah umur 12 sampai 18 bulan itu masih ada juga yang belum bisa berjalan, tapi Bunda belum harus waspada banget atau belum harus dibawa ke dokter atau ke bidannya atau ke posyandu. Kenapa? Karena 12 sampai 18 bulan itu masih dianggap toleransi ya, Bun. Nah, yang waspada itu adalah 18 bulan sampai 24 bulan itu belum juga bisa berjalan. Apalagi kalau udah sampai 36 bulan, nah itu belum juga bisa berjalan. Ditambah belum bisa berdiri sendiri, itu benar-benar harus diwaspadai ya Bunda. Nah, alasan kenapa di umur 12 sampai 18 bulan itu belum bisa berjalan itu ada beberapa alasannya. Di antaranya adalah faktor kebiasaan. Nah, kebiasaan kayak gimana? Kebiasaan pakai baby walker. Nah, jadi Bunda lebih baik jangan memberikan anak baby walker. Ya memang sih pakai baby walker itu memudahkan Bunda untuk melakukan hal-hal yang lain, misalnya pekerjaan rumah atau bagaimana, kan tinggal dimasukin aja anaknya ke baby walker. Kemarin Alessa juga pakai, cuman menurut dokter itu nggak bagus karena lebih banyak bahayanya daripada bagusnya, dan efeknya pun itu juga anaknya jadi jinjit gitu loh Bun. Kalau misalnya diajak berjalan atau berlatih berjalan, mereka tuh lebih menjinjit karena kebiasaan dari baby walkernya itu menjinjit. Nah itu jadi penggunaan baby walker itu tidak disarankan ya Bunda, meskipun menyamankan Bunda atau biar orang tuanya nggak repot gitu ya. Terus yang kedua, menaruh anak di box bayi. Nah kan ada sekarang tuh yang box yang sofa semua itu. Nah jadi anaknya itu ditaruh aja di situ. Jadi Bundanya bisa ngapa-ngapain, bisa nyapu, bisa ngepel. Nah biar anaknya di situ. Nah itu tuh sebenarnya juga kurang bagus ya Bun untuk memacu saraf motorik si anak gitu. Jadi kurang memacu, kurang mendorong gitu untuk meningkatkan perkembangan motorik anak, bahkan bisa menurunkan gitu Bun. Nah yang ketiga itu kebiasaan sering digendong. Nah jadi anak itu kalau udah 9 bulan, 10 bulan atau udah 10 bulan, 11 bulan udah bisa agak berdiri, itu Bunda jangan sering-sering gendong, karena gendong itu jadi buat anak jadi malas. Kenapa? Karena dia merasa dia lebih enak digendong daripada harus berjalan sendiri. Nah itu ada juga kan rasa malasnya si anak itu alasan kenapa baby belum mau berjalan di umur 12 sampai 18 bulan. Nah terus alasan yang kedua adalah
belum matangnya kemampuan saraf motorik ya. Saraf motorik itu ada motorik kasar sama motorik halus. Nah, kalau motorik kasar itu kemampuan dia untuk kayak merangkak, berjalan, berlari, melompat. Nah, itu yang kasar. Kalau yang halus itu kayak memegang bola, melempar bola, melukis, menggambar, menyusun puzzle, itu yang halus. Nah, yang kedua ini alasannya adalah keterlambatan perkembangan motorik. Nah, ini biasanya disebabkan oleh faktor genetik. Nah, ini juga belum harus diwaspadai karena biasanya hanya keterlambatan saja, bukan karena cacat ya Bun, bukan karena cacat. Nah, jadi faktor genetik, misalnya kakaknya dulu itu pernah mengalami keterlambatan juga, nah itu bisa aja dia juga ngikut seperti itu. Jadi faktor genetik di dalamnya. Nah, kalau udah 18 bulan ke atas, itu perlu sangat diwaspadai. Bunda harus bawa babynya ke dokter atau yang spesialisnya lah ya. Curigai ada kelainan dari otot atau tulang. Halo guys, my name is Alessa. Halo Bunda, lagi mamam apa? Nak, mamam apa? Nah, jadi kalau misalnya udah 18 bulan ke atas itu masih nggak bisa jalan juga, itu penyebabnya bisa karena gangguan otot atau tulang. Nah, itu sindrom ya, itu harus pemeriksaan lebih lanjut. Nah, terus ada juga karena faktor gizi buruk ataupun karena gangguan saraf. Nah, gitu Bun. Jadi kalau dulu pernah jatuh atau dulu waktu hamilnya pernah mengkonsumsi apa gitu sehingga menimbulkan keterlambatan atau gizinya bisa juga buruk, ini kalau misalnya udah 18 bulan ke atas ya Bunda. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Kalau kurang dari 18 bulan itu masih bisa dikejar dengan menstimulasi babynya. Nah, seperti itu. Ya, kenapa Cah? Kenapa? Halo, bilang dadah. 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 Siapa dadah siapa? Dadah semuanya. Oke, sekian dulu beberapa penyebab dari anak terlambat berjalan dari Mama Intan dan baby Alessa yang udah nggak baby lagi karena sekarang umurnya udah 20 bulan. Udah bisa apa? Dia udah bisa lompat-lompat, sudah bisa lari, sudah bisa semuanya, sudah bisa mengangkat yang berat-berat, sudah bisa mengusir. Mana Miang? Mi. Kalau A kayak mana A? Kalau B? Oke, jangan lupa subscribe channel ini biar kami makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.